negara maju yang kita ambil adalah negara Kanada atau sering disebut juga dengan negeri pecahan es. Kami dari kelompok 7 mempunyai 3 anggota loh guys. Yang pertama saya Suci Ramadhani, yang kedua Fatimah Zahra, yang ketiga Hildur Hasanah. Happy watching guys. Halo guys, saya di sini mau menjelaskan tentang negeri pecahan es atau yang disebut dengan Kanada. Kanada atau negeri pecahan es merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Negara ini memiliki 10 provinsi dan 3 teritori dengan menganut sistem desentralisasi. Kanada berdiri pada tahun 1867 setelah disahkan Undang-Undang Konfederasi. Kanada memiliki ibu kota bernama Ottawa. Letak geografis Kanada. Kanada memiliki luas sekitar 9,985 juta kilometer persegi dan memiliki letak astronomis terletak pada 500 derajat lintang utara sampai 800 derajat lintang utara dan 200 derajat bujur barat sampai 1400 derajat bujur barat. Negara ini memiliki iklim yang sangat dingin. Ini adalah salah satu contoh atau salah satu gambar saat musim dingin di Kanada. Musim dingin di Kanada di sini dapat menjadi sangat kasar di bagian banyak daerah dan memiliki resiko badai salju, badai es, dan suhu dapat mencapai serendah-rendahnya minus 50 derajat Celcius terjadi di utara. Negara ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Pertama, batas utara adalah Samudra Arktik. Kedua, batas timur adalah Samudra Atlantik dan Greenland. Ketiga, batas selatan adalah Amerika Serikat. Keempat, batas barat adalah Samudra Pasifik dan Alaska. Untuk gunung dan pegunungan yang ada di Kanada. Jadi di negara Kanada mempunyai pegunungan yang terkenal loh, yaitu Pegunungan Laurentian. Pegunungan Laurentian adalah pegunungan yang berada di Quebec Selatan, Kanada, yang memiliki tinggi mencapai 1.666 meter dan memiliki luas 182.700 km persegi loh guys. Nah, selain pegunungan yang terkenal, di Kanada juga ada gunung yang terkenal, yaitu adalah Gunung Logan. Gunung Logan adalah gunung terbesar di Kanada yang ketinggiannya mencapai lebih dari 5.900 meter. Dua sungai terbesar di Kanada, yaitu Sungai Mekisen dan juga Sungai Yukon. Sungai Mekisen adalah sungai terbesar dan juga terpanjang di Kanada. Sungai ini memiliki panjang sekitar 4.290 km persegi, sedangkan Sungai Yukon memiliki panjang sekitar 3.190 km. Sungai Yukon ini adalah sungai utama di Laut Barat Amerika Utara. Danau terbesar di Kanada, yaitu Danau Melik, adalah danau glaser yang berada di pegunungan Rocky Kanada. Danau ini dikelilingi oleh 3 pegunungan glaser. Danau ini memiliki ketinggian yaitu 1.670 meter dari permukaan laut dan juga memiliki luas area yaitu 19,7 km persegi. Kondisi penduduk negara Kanada. Kanada adalah negara yang berada di paling ujung utara kawasan Amerika Utara. Luas wilayahnya mencapai lebih dari 9.900 km persegi. Sedangkan jumlah penduduknya pada tahun 2020 yaitu 38,1 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2021 jumlah penduduk di negara Kanada tercatat naik menjadi 38,2 juta jiwa. Angka pertumbuhan jumlah penduduk Kanada yaitu pertumbuhan populasi jumlah penduduk di negara Kanada pada tahun 2018 sampai 2019 yaitu mencapai kurang lebih sekitar 0,88% atau bertambah sebanyak 326.000 jiwa. Persentase penduduk di Kanada setiap tahun mengalami penurunan. Nah, di Kanada juga terdapat 2 suku loh, yaitu suku Métis dan suku Eskimo. 3. Keadaan ekonomi Kanada. Kanada memiliki berbagai bidang di aspek ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. 1. Pertanian. Pertanian di Kanada menghasilkan gandum,
biji kol, jagung, sayur-sayuran, dan lain-lain. Ini merupakan lahan gandum terbesar di Kanada. Lahan gandum ini menghasilkan sekitar 2 juta ton per tahunnya. 2. Perikanan. Kanada merupakan negara penghasil salmon terbesar di dunia. Kanada menduduki urutan kelima di dunia. Ini adalah salah satu foto gambar yang diambil oleh nelayan Kanada saat mengambil salmon di lautan. 3. Peternakan. Peternakan di Kanada diusahakan secara intensif. Peternakan kuda merupakan salah satu peternakan terbesar di Kanada. Peternakan kuda itu dilakukan di luar kandang. Selain itu, di Kanada memiliki peternakan yaitu peternakan pelsa. Hewan pelsa menghasilkan kulit berburu tebal dan sangat bernilai harganya. Di daerah Prairie terdapat peternakan lembu yaitu peternakan yang diambil daging dan susunya. Ini dia adalah salah satu foto hasil dari peternakan di Kanada. 4. Pertambangan. Pertambangan di Kanada menghasilkan nikel, asbes, seng, dan potas. Selain itu, pertambangan di Kanada menghasilkan uranium, sulfur, biji besi, tembaga, perak, timah hitam, emas, dan platina. Pertambangan platina milik Kanada merupakan pertambangan teratas di dunia. Kebudayaan di negara Kanada. Yang pertama adalah peringatan Halloween. Di Kanada dirayakan oleh anak-anak dengan menaklukkan trick or treat dari rumah ke rumah untuk mendapatkan permen hingga coklat. Sebelum itu, mereka juga turut mendekorasi rumahnya agar tampak lebih seram. Perayaan Halloween ini di Kanada disambut meriah oleh warga Kanada. Yang kedua adalah New Year's Eve. Tradisi ini dimulai pada tahun 1600-an. Ini adalah acara yang diadakan oleh masing-masing gubernur letnan provinsi dan gubernur jenderal untuk menandai dimulainya tahun baru dan untuk memungkinkan warga negara memberikan air terjun di Kanada, yaitu yang pertama air terjun Niagara adalah kumpulan dari 3 air terjun yang terletak di ngarai Niagara yang berlokasi di perbatasan antara Ontario, Kanada, dan negara bagian New York, Amerika Serikat. Taman Stanley. Taman Stanley merupakan sebuah taman yang memiliki luas sebesar 4 km persegi di Vancouver, British Columbia, Kanada. Taman ini merupakan taman terbesar ketiga di Amerika Utara yang menonjolkan berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki ketinggian sekitar 100 meter atau 300 kaki dan umurnya memiliki lebih dari ratusan tahun. Diperkirakan taman ini menerima 8 juta pengunjung setiap tahunnya. Nah, kalian tahu gak sih kalau sebenarnya tempat wisata di Kanada itu gak cuma Niagara Falls dan juga Taman Stanley, karena di Kanada juga terdapat Taman Nasional yang merupakan taman bersejarah bagi negara Kanada, karena taman ini adalah taman tertua di Kanada, yaitu Taman Nasional Banff. Taman Nasional Banff adalah taman tertua di Kanada, didirikan pada tahun 1885 di Pegunungan Rocky. Taman ini terletak antara 110 sampai 180 km barat Calgary di Provinsi Alberta, meliputi 6.000 km persegi medan bergunung-gunung dengan banyak gletser dan lapangan es, hutan konifera padar, dan lanskap alpen. Tempat-tempat bersejarah di Kanada. Yang pertama adalah Dataran Abraham. Dataran Abraham adalah dataran di wilayah Quebec, Provinsi Quebec Selatan, Kanada. Dataran itu terletak di tepi barat kota tua bertembok menghadap ke sungai Lawrence. Tempat bersejarah yang kedua adalah Parliament Hill. Parliament Hill adalah sebuah wilayah tanah Crown di tepi selatan sungai Ottawa di pusat kota Ottawa, Ontario, Kanada. Rangkaian bangunan gotiknya dan elemen arsitekturnya yang memiliki kepentingan simbolis nasional adalah rumah dari Parlemen Kanada. Parliament Hill menarik sekitar 3 juta pengunjung setiap tahun.
Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang universitas di Kanada, yaitu Universitas Toronto. Universitas Toronto adalah sebuah universitas terkemuka di Toronto, tepatnya di Ontario, dan merupakan universitas terbesar di Kanada. Didirikan pada tanggal 15 Maret 1827. Universitas Toronto ini dikenal dalam bidang penelitian, terutamanya dalam bidang penelitian kedokteran. Universitas terkenal di Kanada yaitu Universitas of Waterloo. Universitas of Waterloo ini dinilai sebagai universitas penelitian paling inovatif di Kanada. Selain itu, universitas ini juga menjalin kerjasama dengan berbagai industri dan institusi, baik lokal maupun global. Universitas ini kuat dalam bidang komputer, nanoteknologi, teknik, hingga ilmu kesehatan dan psikologi. University of British Columbia. University of British Columbia memiliki banyak tenaga pengajar internasional dan memiliki kerjasama yang erat di berbagai perusahaan di dunia. Universitas ini khususnya unggul dalam bidang geografi, teknik, dan pertambangan. Selain kampusnya yang indah, universitas ini juga memiliki gedung konser, lapangan hoki dengan standar Olimpik, skeleton paus biru terbesar di dunia di Kanada, dan laboratorium kelas dunia untuk fisika subatomik. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang pendidikan di Kanada. Jadi, di negara Kanada itu meliputi 3 tingkatan pendidikan loh. Yang pertama ada sekolah dasar, sekolah menengah, dan tingkat universitas. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang sekolah dasar. Sekolah dasar adalah pendidikan wajib bagi negara mulia usia 5-18 tahun. Pendidikan wajib bagi negara Kanada dimulai dengan sekolah dasar yang ditempuh dalam periode 6-8 tahun. Kelas 1 hingga 6 atau 8 tergantung pada sistem di provinsinya masing-masing. Yang B adalah sekolah menengah. Sekolah menengah adalah sekolah yang menyelesaikan 4 atau 6 tahun terakhir dari pendidikan wajib. Nah, sehingga disebut juga dengan kelas 7-12 atau 9-12. Yang terakhir adalah tingkat universitas. Periode masa belajar untuk tingkat sarjana atau S1 ditempuh dalam 3-4 tahun, sedangkan tingkat master atau S2 ditempuh dalam 2 tahun. Nah, yang terakhir tingkat doktoral atau S3 ditempuh dalam 3-5 tahun. Siswa mulai memasuki jenjang kuliah setelah menyelesaikan grade 12 atau sekolah menengah. 9. Ekspor-impor Kanada. Ekspor utama yaitu kendaraan bermotor dengan suku cadangannya, mesin dan peralatan, produk teknologi tinggi, minyak, gas alam, logam, serta produk kehutanan dan pertanian. 2. Impor utama. Impor Kanada yang utama adalah mesin dan peralatan industri termasuk berbagai peralatan komunikasi dan elektronik, mobil dan suku cadangan kendaraan bermotor, bahan-bahan industri, dan produk-produk makanan. Industri di Kanada. Kebanyakan industri pembuatan barang industri milik Kanada berada di Ontario dan Quebec, di mana produksi kendaraan bermotor yang merupakan sektor terbesar dalam industri ini. Sektor pembuatan barang lain yang penting meliputi makanan dan minuman, kertas dan produksi sejenisnya, logam dasar, logam buatan, petrokimia, dan kimia. Dan Kanada terkenal juga sebagai negara pembangkit energi karena kelimpahan sumber daya alam yang mereka miliki, ditambah dengan populasi yang relatif kecil. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.